Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita Santet Malik Jiwo. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Setelah bertapa selesai, Malik harus meminum darah ular selama 100 hari berturut-turut. Malik berhasil melaksanakan syarat dari sang guru, dan santet Malik Jiwo itu berhasil ia dapatkan. Setelah sang guru meninggal, semua ilmu hitam yang dimiliki sang guru diwariskan ke Malik sebagai murid kesayangan, serta beberapa harta yang dihasilkan dari pesugihan sang guru dengan Ratu Ular. Sang guru memiliki harta yang cukup melimpah, serta jabatan dan kedudukan yang disegani di daerah tersebut. Kini sang guru telah meninggal, maka Maliklah yang melanjutkan semua yang sudah sang guru dapatkan. Sang guru saat meninggal pun tak dimakamkan layaknya setiap manusia. Jasad guru didiamkan di sebuah goa yang terletak di gunung, tepat Malik bertapa. Lalu setelah 40 hari, jasad sang guru akan Malik makan sebagai syarat cagar ilmu hitam sang guru turun padanya, sesuai perjanjian ia dengan sang guru. Itulah Malik yang sesungguhnya. Linda tak mengetahui siapa Malik sebenarnya. Malik melamar Linda hanya sebagai penasaran dengan Linda yang di kalangan masyarakat, wanita yang sombong dan banyak menolak laki-laki kaya serta sukses. Malik melamar Linda dengan pakaian koko hanya untuk mencari perhatian kedua orang tua Linda, serta dengan sedikit ilmu hitam. Dengan mudah orang tua Linda menerima lamarannya. Namun justru Linda lah yang mempermalukan serta menghinanya dengan cara meludahi wajah karismatik Malik. Malik pun sakit hati serta dendam. Oleh karena itu, Malik mengelap ludah Linda yang ada di wajahnya saat itu dengan sapu tangan miliknya. Melalui bekas ludah Linda yang menempel di sapu tangan Malik, ia menyantet Linda dengan santet Malik Jiwo. Jasad terbujur kaku dengan luka-luka yang membusuk, digerogoti belatung-belatung yang terus-menerus semakin banyak menutup jasad Linda. Saat menemukan jasad Linda yang tergolek di bawah kamar Linda, membuat orang tua Linda, terutama sang ibu yang pertama kali menemukan, menjerit histeris sambil menatap pilu jasad sang anak yang sudah menjadi bangkai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Linda, ya Allah nak, ucap sang ibu yang melihat jasad Linda. Mendengar teriakan dari sang istri, Papa Linda menghampiri. Ia pun terkejut bukan main. Mereka berdua saling menguatkan, memeluk satu sama lain di depan jasad sang anak yang kondisinya begitu memilukan. Papa Linda berusaha minta bantuan ke warga sekitar untuk mengurus jasad sang anak, tapi tak seorang pun yang sanggup karena merasa jijik serta tak kuat dengan bau busuk dari tubuh Linda. Tubuh Linda kini seonggok bangkai yang membusuk. Naudzubillah min dalik. Artinya, kami berlindung kepada Allah dari perkara itu. Sedih, bingung, dan gelisah. Harus bagaimana dan kemana sang papa meminta bantuan agar ada orang yang mau ngurus jasad sang anak. Meninggal serta aib jasad Linda terdengar hingga seluruh daerah itu, membuat orang-orang membicarakan serta mengguncingkan keadaan Linda yang kini harus membutuhkan maaf dan doa dari mereka, karena memaafkan akan jauh lebih baik dari meminta maaf.
Dalam keadaan seperti itu, alangkah baik kita ataupun semua berusaha memaafkan sang mayit dan menutup aib beliau dengan perkataan baik. Sang ayah dengan segenap kekuatan mengangkat jasad Linda yang terus-menerus dihinggapi belatung dan lalat. Sebelum mengangkat seorang diri, sang papa berkata dalam hati, "Wahai anakku, aku memaafkan semua kesalahanmu, serta kuridoi. Dirimu kami ikhlaskan. Bantu papa nak, mengurusmu untuk terakhir kalinya. Mereka semua menolakmu karena keadaanmu, tapi insya Allah, Allah mengampunimu karena kami memaafkanmu." Ucapan tulus sang papa lalu mengangkat jasad sang anak tanpa jijik, membawa ke dalam rumah. Dengan bantuan sang istri, jasad Linda kini sudah berada di dalam rumah. Sedangkan para pelayat tak ada yang berani masuk rumah. Linda hanya melihat dari luar rumah. Sungguh, di mana hati nurani mereka? Allah saja Maha Pengampun. Mereka hanya manusia, ciptaan Allah, tak mau memaafkan dan menolong sang papa Linda untuk mengurus jasad sang anak. Mama Linda terus melantunkan ayat-ayat suci untuk sang anak yang kini terbaring menjadi bangkai yang masih dipenuhi belatung-belatung di sekujur tubuhnya. Ya Allah, dosa apakah yang putriku perbuat? Mohon ampun dan ringankan jalannya menujumu. Ucapan tulus diiringi air mata jatuh membasahi Al-Quran yang dipegang sang mama Linda. Di tengah kegelisahan, sang papa mencari bantuan. Datanglah seorang ulama yang kebetulan melintasi rumah Linda bersama beberapa muridnya, pulang mengisi acara pengajian di daerah yang tak jauh dari kediaman Linda. Sang ulama dan beberapa muridnya mendengar perihal meninggal Linda dengan keadaan yang mengenaskan dari panitia pelaksana acara yang mengundang ulama tersebut. Dengan berbekal alamat rumah Linda dari panitia pelaksana, sang ulama serta beberapa muridnya mendatangi kediaman Linda menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap sang ulama saat berada di depan pintu rumah Linda yang saat itu terbuka, yang di dalamnya hanya ada sang mama, papa Linda, yang terus-menerus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berharap ada pelayat yang membantu mereka mengurus jasad Linda. Waalaikumsalam, mari masuk Pak Ustadz, ucap sang papa Linda yang bangkit dari duduknya, menyambut sang ulama dengan bersalaman. Mama Linda melihat Ustadz itu bersama beberapa orang yang menggunakan baju serba hitam. Bisa dilihat, mereka seperti murid dari sang Ustadz. Ibu Linda pun bangkit untuk bersalaman dengan salah satu murid, sang ulama, yang kebetulan seorang wanita berhijab. Assalamualaikum Bu, ucap wanita berhijab, murid dari sang Ustadz. Waalaikumsalam nak, kalian siapa? Maaf, saya tak kenal kalian, tanya Mama Linda ke wanita berhijab itu. Kami hanya hamba Allah yang kebetulan melintas dan berniat melayat saudari Linda Bu, yang kami ketahui dari warga sekitar, jelas sang wanita berhijab. Dari awal memasuki rumah Linda serta melihat jasad Linda, sang Ustadz dan para murid begitu perhatian. Tepat azan maghrib berkumandang, sang Ustadz menyuruh para murid meminta izin untuk berwudu kepada kedua orang tua Linda. Setelah mendapat izin, mereka berwudu dan sholat berjamaah. Lantunan ayat-ayat suci begitu merdu terdengar, memenuhi ruang rumah Linda.
yang dibacakan imam sholat maghrib saat itu, yaitu sang ustadz. Saat lantunan ayat-ayat suci dibacakan, jasad Linda yang tadinya kaku kini mulai bergerak-gerak, seolah-olah menolak dan tak suka lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan. Setelah selesai sholat maghrib, saat pengucapan salam ke arah kiri, mereka semua dikejutkan dengan jasad Linda yang kini duduk dengan mata terpejam, serta belatung-belatung yang terus menutup wajah itu. Ditambah bau busuk yang membuat siapapun saat itu ingin muntah. Sang ustadz pun menghampiri jasad Linda yang saat itu terduduk dengan mata terpejam. "Hai jin iblis, keluar kau dari sohibul jasad wanita ini. Cukup sudah kau menyakitinya," ucap sang ustadz. Seketika mata Linda yang tadi terpejam terbuka dengan sebuah bagian mata putih. Belatung-belatung serta luka-luka membusuk, terus mengeluarkan darah dan nanah, hingga ruang itu menjadi semakin bau busuk. Dari mulut jasad Linda keluar suara besar dan menakutkan. "Jangan kau ikut campur dengan urusanku. Wanita ini telah menghinaku. Biarlah dia mati membusuk dimakan belatung-belatung ini. Kau iblis yang jahat, musnahlah dengan ayat-ayat Allah," ucap sang ustadz sambil memegang tasbih dan menyuruh para murid melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Keadaan malam itu semakin mencekam. Ditambah, kini jasad Linda yang dimasuki iblis bangkit, lalu terbang mengelilingi ruangan itu, sambil tertawa, seolah meremehkan sang ustadz serta para muridnya. Setelah itu jasad Linda yang dimasuki iblis berhenti mengelilingi ruangan itu. Dia berdiri sambil memakan belatung-belatung yang melekat di wajah serta tubuh Linda dengan lahap. Melihat hal itu, papa mama Linda menangis sambil terus berdoa. "Ya Allah nak, dosa apa yang kau lakukan? Wahai jasad, bila anakku ada salah, mohon dimaafkan," ucap sang papa memohon melihat jasad Linda yang dirasuki iblis sedang memakan belatung-belatung yang melekat di tubuh serta wajah Linda. "Dasar manusia bodoh, kau sebagai orang tua telah gagal mendidik anak. Lihat sekarang, akibat lisannya, ia sengsara hidup hingga mati." Sang ustadz dan para muridnya terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. "Panas, cukup kalian manusia bodoh, cukup, panas. Ampun, aku tak tahan. Jasad ini tak bisa kalian makamkan sebelum santet Malik Jiwo lepas dari jiwa raganya," ucap sosok yang merasuki jasad Linda. "Musnahlah kau iblis dengan kalimat-kalimat Allah." Seketika jasad Linda tergolek di lantai dengan luka yang mulai mengering, serta tak ada lagi belatung-belatung yang memenuhi tubuh jasad Linda. Dibantu para murid serta papa Linda, jasad Linda kini diurus layaknya jasad pada umumnya, dimandikan, dikafani atas bantuan wanita berhijab itu. Luka-luka busuk kini mengering, belatung-belatung yang menghinggapi hilang seketika. Pukul 11 malam, jasad Linda dimakamkan di belakang rumah Linda atas usulan sang ustadz. Proses pemakaman Linda berjalan dengan lancar. Pukul 2 dini hari, mereka melakukan pengajian untuk Linda. Semoga jasad Linda diterima di sisi Allah. Di tengah-tengah pengajian datang seorang dengan keadaan yang mengenaskan, serta terdapat banyak darah di sekujur tubuhnya. Sambil berjalan tertati-tati memasuki rumah Linda,
Pemuda itu memanggil kedua orang tua Linda. Mendengar namanya dipanggil, kedua orang tua Linda melihat ke arah seseorang itu. "Innalillahi nak Malik, apa yang terjadi padamu nak?" ucap Papa Linda sambil menolong membantu berjalan Malik ke dalam rumah. "Pak, Bu, maafkan saya. Tolong maafkan saya. Sayalah yang menyantet Linda agar ia menderita sakit seperti itu. Tolong maafkan saya," ucap Malik seakan menahan rasa sakit yang luar biasa di bagian perutnya yang terus mengeluarkan darah. "Ya Allah Malik, itu perbuatanmu. Maafkan juga kesalahan Linda waktu itu. Papa sudah berusaha mencarimu, tapi Papa tak pernah mengetahui keberadaanmu. Papa Mama mewakili Linda mohon maaf atas perlakuan Linda padamu," ucap tulus sang Papa Linda. Mendengar ucapan Papa Linda, Malik semakin merasa bersalah. "Saya sudah menerima ganjaran saya, Pak. Bu, lihat ini," ucap Malik sambil membuka baju bagian perutnya. Saat baju itu terbuka, semua yang ada di ruangan itu terkejut dan menahan rasa mual mereka. Seluruh bagian perut Malik dipenuhi belatung yang berukuran besar dan amat banyak, terus menggerogoti perutnya. "Inilah ganjaran yang kuterima," ucap Malik bangkit dari duduk dengan berjalan tertati-tati menuju luar rumah Linda. Tubuh Malik terbakar bersama bau busuk yang tercium dari tubuh itu. Sedangkan Ustadz dan para murid terus melantunkan ayat-ayat suci saat melihat Malik datang hingga terbakar. Kini Malik menjadi budak iblis di dunia goib. Sedangkan Linda sudah tenang berkata ridho. Doa serta keikhlasan sang orang tua. Sekian cerita dari saya. Mari sama-sama belajar dari kejadian Linda dan Malik ini. Saya sudah meminta izin kepada kedua orang tua Linda untuk menulis cerita sang anak, agar kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Semua nama sudah saya samarkan. Itulah akhir cerita dari Santet Malik Jiwo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.